المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmatnya kita bisa kembali bertemu di balik layar kaca untuk membaca beberapa ayat daripada kalam Rabb kita, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduk kita terhitung sebagai ibadah yang akan menambah berat timbangan kebaikan kita masing-masing. Baik, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika mereka menggunakan waktu dan umur mereka di atas kebaikan. Dan itu disebut dalam agama kita dengan istilah ar-ribat. Di mana seorang muslim mereka akan berupaya berpindah dari satu ketaatan menuju ketaatan yang lainnya. Berbicara tentang Al-Quran yang akan kita bahas malam ini, yaitu surah Al-Jathiyah pada ayat yang ke-7 ya. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-7, dan mudah-mudahan Allah beri taufik kepada saya dan kita semua yang mendengarkan untuk mengambil faedah daripada ayat-ayat yang akan kita baca insyaallah taala. Suatu kali Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata bagaimana memotivasi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Lebih dekat dengan Al-Quran yaitu dengan tilawahnya yang bernilai ibadah. Kemudian lebih dekat dengan Al-Quran adalah dengan mempelajari makna dan kandungan ayat-ayatnya untuk kita jadikan pegangan dan sebagai petunjuk jalan kebenaran yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Inna awlan nasi bihadzal Qur'an man ittaba'ah." Orang yang paling utama, yang manusia yang paling layak dikatakan dekat dengan Al-Quran ini adalah orang yang paling mengikutinya. Ingat teman-teman, bahwasanya Al-Quran Allah turunkan di samping untuk dibaca sebagai wasilah, sebagai jalan utama adalah wasilah, wasilah yaitu untuk membacanya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk meraih jalan kebahagiaan dan kebenaran. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan orang yang paling utama terhadap Al-Quran ini adalah orang yang paling mengikutinya. Mengikutinya dalam hal petunjuk, dalam hal undang-undang kebenaran yang harus diikuti, dan jalan atau kemaksiatan atau jalan menyimpang yang harus mereka jauhi. Wa illam yakun yaqra'u, walaupun dia mungkin tidak banyak membaca. Walaupun dia tidak banyak membaca huruf demi huruf, akan tetapi dia perbuatannya, akidahnya sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian juga nasihat yang baik dari dari Syekhul Islam rahimahullah taala Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, belum mengatakan man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Siapa yang mentadabbari Al-Quran, merenungkan Al-Quran untuk mencari meraih petunjuk ke jalan kebenaran, maka akan nampaklah baginya kebenaran itu. Jadi Al-Quran teman-teman tujuannya adalah sebagai sebagai petunjuk di atas di atas dunia ini dari banyaknya kegelapan dan penyimpangan. Baik. Dan malam ini insyaallah kita akan baca surah Al-Jathiyah ayat yang ke-7. Saya dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan kita orang-orang yang termasuk mentadabburi Al-Quran, mengambil termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran adalah apabila ada akidah dan keyakinan yang berhubungan dengan hal-hal gaib, maka kita imani. Kalau ada yang berkaitan dengan akhlak, maka kita teladani. Kalau ada yang berkaitan dengan amaliyah, amal perbuatan ya yang harus kita lakukan, maka kita lakukan semaksimalnya. Apabila ada kemungkaran dan maksiat yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu kita tinggalkan. Dan apabila ada informasi kabar-kabar tentang sejarah umat-umat terdahulu, maka hal itu kita benarkan. Dan kemudian di saat kita membaca huruf demi huruf dari Al-Quran, kita sedang meyakini kita sedang membaca huruf itu kalamullah. Ya, membaca Al-Quranul Karim merupakan membaca kalamullah, maka semua itu merupakan bentuk daripada cara mengamalkan
mengamalkan Al-Quran. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7 surah Al-Jathiyah ayat yang ke-7 ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wailul likulli affakin athim. Dan celakalah ya bagi orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, dan celakalah ya kecelakaan besarlah bagi tiap orang-orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Afak teman-teman ya merupakan daripada kadzab, ya merupakan daripada kedustaan. Orang-orang yang suka berdusta, mendustakan kebenaran, ini disebut dengan afak ya. Kemudian adapun athim maknanya adalah orang yang banyak berdosa, orang yang banyak berbuat dosa, suka berbuat dosa. Baik. Kata wailun teman-teman, yang menyatakan Allah SWT, kata wailun ditafsirkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang ayat yang ke-7 ini, wailul likulli affakin athim. Apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Beliau mengatakan wailun ay al-wadi as-sa'il min sadidi ahli jahannam. Yang dikatakan wail itu adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam, di mana lembah itu dipenuhi dengan nanah yang keluar dari tubuh penduduk neraka jahanam. Jadi kita katakan penukilan dari Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama salaf, wailul likulli affakin athim. Wail, celakalah bagi apa? Bagi orang-orang yang suka berdusta lagi banyak berbuat dosa. Jadi wail maksudnya adalah yaitu lembah yang berada di neraka jahanam. Di mana lembah neraka itu di dalamnya penuh disesaki dengan apa? Dengan nanah atau darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka jahanam itu sendiri. Ini tempat yang sangat mengerikan. Jadi lembah itu akan diancam kepada orang-orang yang suka berdusta lagi banyak berbuat dosa. Dosa dan kedustaan teman-teman ya, dusta merupakan dosa, bagian dari maksiat, dan kedustaan itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya mungkin lebih ringan, ada yang tingkatnya lebih parah, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kedustaan yang ringan, ya tentu kita ucapkan seseorang yang berkata mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, itu bagian daripada kedustaan ya, atau sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, ayatul munafik salas, di antara tanda-tanda orang munafik ada 3, di antaranya apa? Idza hadatsa kadzab, apabila dia berucap dia suka berdusta, suka apa? Berdusta. Tetapi ini alamat munafik, namun tidak mengeluarkan orang dari Islam. Baik, yang dimaksud dengan dalam ayat ini, perhatikan, celakalah bagi para pendusta. Siapa pendusta di sini? Ini adalah bentuk kedustaan yang besar, kedustaan yang bisa mengeluarkan seseorang daripada Islam, yang sampai pada tingkat kekufuran. Siapa dia? Ternyata ayat ini ada penjelasannya. Kata sahabat yang mulia, ya Abdullah ibnu Abbas radhiallahu anhu, yang dimaksud dengan pendusta di sini dia adalah seseorang yang bernama yang bernama Al-Harith bin Kaldah. Al-Harith bin Kaldah, dia salah satu dedengkot daripada orang-orang musyrik Mekah dahulu yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kedatangan Nabi SAW. Dan kita tahu kalau mendustakan Al-Quran, apalagi ditambah dengan mendustakan Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW, maka dia keluar dari Islam. Sepakat kita? Sepakat kaum muslimin. Baik. Kemudian ada pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, sebagaimana dinukilkan dari Ats-Tsa'labi. Imam Ats-Tsa'labi salah seorang mufassir di zaman salaf. Yang dimaksud dengan affakin athim, dia adalah Abu Jahal wa ashabuhu, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya. Baik, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Baik. Kemudian apa yang didustakan dari orang-orang ini, teman-teman? Tentu yang didustakan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi, thumma yusirru mustakbira ka'an lam yasma'ha, fabashshiru bi'adzabin alim." Allah Subhanahu wa taala, di mana dia yaitu dia mendengar ayat-ayat Allah. Jadi orang ini yang dikatakan affakin athim, ya, dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Jadi ayat-ayat Allah dibacakan. Di mana dia membacakan siapa? Tentu Nabi SAW. Di mana Nabi SAW kalau beliau menerima wahyu, maka beliau bacakan kepada orang-orang Quraisy Mekah. Nabi SAW, beliau apabila menerima wahyu, maka dibacakan kepada orang-orang Quraisy Mekah. Iya.
Ya, dan ini dalil teman-teman menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi SAW untuk menyampaikan kebenaran agama ini kepada seluruh manusia. Padahal Nabi SAW tahu orang ini adalah orang yang kalau dibacakan Al-Quran mereka akan menimbulkan kegaduhan, bahkan bisa mereka memusuhi Nabi SAW. Ya, mengancam Nabi dengan apa? Dengan ancaman yang berat. Tetapi Nabi SAW tidak keberatan untuk membacakan Al-Quran kepada mereka. Ya, baik. Kemudian di mana sifat kedustaan mereka adalah mereka mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Berarti apa? Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka dan mereka mendengar. Mereka mendengar. Baik. Di antara para sahabat yang masuk Islam ada disebabkan karena mereka mendengarkan Al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran. Iya, ada salah satu kisah seorang orang yang orang Arab yang masih musyrik, kemudian dia mendengarkan mendengar Nabi SAW yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, karena orang-orang kabar yang saya taruh yang sesumbar di kala itu adalah Muhammad ini seorang penyihir, di mana ucapan-ucapannya bagaikan sihir. Kalau dia berucap maka orang-orang akan terpedaya dengan sihirnya sehingga dia mudah mengikuti Muhammad, maksudnya masuk Islam. Berarti Muhammad penyihir. Maka ada seorang musyrik yang dia penasaran apa yang dibaca sihir oleh Muhammad ini, apakah benar dia tukang sihir? Karena kalau sihir dibaca Muhammad, dia juga mengerti tentang sihir. Kalau sastra yang dibaca Muhammad, maka dia juga mengerti tentang sastra. Maka ketika dia Nabi SAW membaca Al-Quran, dia mendengar pelan-pelan. Kalau saya tidak keliru, dibaca salah satu surat yang dibaca oleh Nabi SAW adalah surat Fusilat. Surat apa? Surat Fusilat. Maka ketika itu langsung hidayah Islam masuk ke dalam hatinya. Dan dia pulang kepada kaumnya dan mengatakan, ketika sebelum sampai di kaumnya, maka kaumnya mengatakan, seakan-akan wajahmu telah berubah daripada sebelumnya. Jadi isyarat menunjukkan engkau seakan-akan sudah terpengaruh pula oleh si Muhammad. Artinya apa? Mendengar Quran, teman-teman, dia pun juga masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa, bahasanya adalah bahasa yang sangat tinggi dan akan diketahui oleh orang yang kenal dengan bahasa. Baik. Yang kenal dengan bahasa. Baik. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di antara perangai orang-orang yang suka mendusta ini, setelah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka, ayatullah maksud Al-Qur'anul Karim, thumma yusirru mustakbira. Kemudian setelah itu dia berpaling dengan dengan cara menyombongkan diri. Ya, dengan cara menyombongkan diri. Ya, ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Seakan-akan dia tidak mendengarnya. Ini perangai orang-orang yang mendustakan, dikatakan dia pendusta. Coba perhatikan teman-teman, Allah mengatakan di sini setelah mendengar Al-Quran. Dan Al-Quran dulu kalau dibaca oleh Nabi SAW, banyak berkaitan dengan apa? Dengan peristiwa hari berbangkit. Bagaimana mengajak orang-orang musyrik Mekah untuk mentauhidkan Allah satu dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua, bagaimana orang-orang musyrik jahiliyah diingatkan tentang tentang hari berbangkit, karena di antara masalah besar akidah orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka tidak percaya bahwasanya Allah bisa membangkitkan manusia yang dikenal dengan hari pembalasan. Tidak ada tuh dalam akidah mereka. Walaupun mereka mengetahui bahwasanya Allah mampu segala sesuatu, tetapi keimanan mereka dalam hal ini dicacati dengan apa? Mereka ragu. Bahkan mereka ada yang benar-benar tidak yakin bahwasanya Allah mampu membangkitkan orang dari setelah kematiannya, yaitu disebut dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat, hari berbangkit, manusia akan dibalas dengan segala perbuatannya, baik dengan kebaikan yang lebih, buruk dengan keburukan yang sama. Itu tidak mampu bagi mereka. Mereka mendustai hari pembalasan. Ini diantara masalah akidah yang besar, masalah besar akidah orang Arab jahiliyah. Maka ayat-ayat yang berbicara tentang yang dibaca oleh Nabi SAW kepada orang Arab jahiliyah banyak berkaitan tentang akidah adanya hari berbangkit. Nah, peringatan-peringatan itu teman-teman sangatlah tegas, keras, dan bahkan jelas. Iya, bagaikan matahari di siang bolong. Namun apakah mereka beriman? Tetap tidak beriman. Allah mengatakan di sini apa? Mereka mustakbiran. Mereka berpaling dalam keadaan sombong. Mereka nanya, penyakit sombong ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit sombong adalah penyakit yang sangat berbahaya. Yaitu apa? Berpaling dari kebenaran. Ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang apa itu definisi sombong. Ya, karena ada orang sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah,
ada seseorang di antara kami yang mereka suka berpakaian bagus, memakai kendaraan yang bagus, memakai sendal yang bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Jadi Pak, kalau kita berpakaian rapi, pakaian bagus, kemudian bersih, pakai parfum, kemudian berkendaraan baik, pakai sendal yang bagus, itu bukan bagian dari kesombongan. Ya, selama kita gunakan hal itu apa? Kita gunakan untuk menunjukkan apa? Kita memakainya dengan tawadhu, kemudian menunjukkan bahwasanya saya adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan daripada kesombongan. Bukan dalam agama kita, Pak. Agama Islam bukan membenci sesuatu yang rapi dan bersih, tidak. Agama kita Islam adalah agama fitrah. Perhatikan Bapak, teman-teman, memuliakan Allah SWT. Karena banyak orang salah paham, seakan-akan Islam itu identik dengan apa? Kekotoran yang dibungkus dengan nama zuhud. Iya. Pak Jawahir kalau ditanya, tentang, kita kan sering mendengar nama zuhud, ya. Bahkan zuhud bagian daripada syariat agama kita. Kalau kita kira ditanya ke Pak Jawahir, apa itu definisi zuhud, Pak? Gimana Bapak menjawab? Gimana Bapak menjelaskan? Kalau ada yang bertanya nih, apa definisi zuhud dalam Islam? Gimana kita menjelaskan? Ya, yang tergambar saja bagi kita apa? Bagaimana kita menjelaskan zuhud? Bang Andrian mungkin bisa menjelaskan? Abu Ikram? Ini kan zuhud nih, zuhud. Zuhud bagian dari ibadah Pak, ibadah yang besar dalam agama kita. Orang Islam terkenal dengan apa? Dengan masyarakatnya yang mereka sebagai mereka adalah zuhud, zuhad. Nah, taib, kalau ditanya kepada kita, apa definisi zuhud? Karena Islam terkenal dengan kezuhudan. Gimana kita menjelaskan? Nah, zuhud, Pak, sebagian orang salah paham. Mereka memahami kalau zuhud itu apa? Satu, identik dengan kemiskinan. Dua, identik dengan kumalan. Yang ketiga, tidak rapi. Itu zuhud. Padahal Islam tidak demikian. Ini adalah definisi pemahaman yang keliru. Karena Islam adalah menolak ketiga-tiganya. Kalau dikatakan kemiskinan, ya, miskin bukanlah lambang daripada zuhud. Kenapa? Sudah banyak berlalu dari para ulama dahulu, mereka orang-orang kaya. Bahkan para nabi seperti Nabi Sulaiman, dia adalah nabi sekaligus raja yang kaya raya. Apakah beliau tidak zuhud? Beliau zuhud. Kalau dikatakan dengan apa? Dengan kekumalan, ketidakrapian, kumal dan tidak rapi, ini adalah zuhud. Berarti kita telah mengatakan Nabi SAW tidak zuhud. Kenapa? Nabi SAW orang belum suka rapi. Nabi SAW belum suka rapi, belum pakai parfum. Bahkan kalau bertemu dengan tamu, beliau sisir jenggot beliau. Allahu Akbar. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, afa'alta hadha. Yang kau melakukan ini, maka kata Nabi SAW, saya senang kalau tamu yang saya temui dalam melihat saya dalam keadaan apa? Saya rapi. Coba Pak, beliau pakai parfum, beliau rapi. Bahkan kalau beliau lewat di satu tempat, maka orang tahu bahkan Muhammad telah lewat di tempat ini. Saking wanginya Nabi SAW. Nah, kalau begitu apa zuhud, Pak? Yang dikatakan zuhud adalah, sebenarnya disebutkan oleh para ulama, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Nah, ini kaidah zuhud. Yang dikatakan zuhud adalah engkau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk urusan akhiratmu. Perhatikan Pak, yang dikatakan zuhud, kalau ada orang meminta terminologi kepada kita, apa itu zuhud dalam agama kalian, dalam Islam? Yang dikatakan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Engkau meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk di urusan akhiratmu. Iya. Ya. Jadi kalau sekarang kita umpama pakai parfum, tujuan saya untuk agar saya wangi, agar saya mencontoh Nabi SAW, agar Allah sayang kepada saya. Apalagi kalau ke masjid, kita pakai parfum, kita pakai wangian, baju yang rapi, yang bersih. Karena Allah sudah memerintahkan, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah, pakailah pakaianmu yang bersih, yang rapi, yang wangi ketika hendak berangkat ke masjid. Inilah Islam, Pak. Iya, inilah Islam. Jadi tidak ada seperti terminologi tadi. Baik. Nah, oleh karenanya, prinsip zuhud yang benar adalah prinsip yang mereka memakai pakaian yang bagus, tapi itu diiringi dengan tawadhu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin meremehkan orang lain. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dikatakan kalau begitu sombong? Apa yang dikatakan sombong? Apa definisinya? Tanda-tanda orang sombong itu apa?" Apa kata Nabi SAW? Belum menjawab dengan kaidah ringkas, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong adalah engkau menolak kebenaran setelah kebenaran itu nampak. Dan yang kedua, engkau meremehkan orang lain. Faham Pak? Jelas Pak ya? Yang dikatakan sombong adalah satu, engkau menolak kebenaran sebagaimana setelah kebenaran itu nampak.
Yang kedua, engkau berani meremehkan orang lain. Nah, ini di ayat ini, coba deh. Allah mengatakan dia mustakbiran, sombong, berpaling dalam keadaan sombong. Ya, ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar. Seakan-akan dia tidak mendengar. Ya, pura-pura buta, pura-pura tidak faham, pura-pura tidak mengerti. Ini tidak ada perangai orang-orang musyrik Arab jahiliyah dahulu. Kemudian apa kata Allah? Akibat perbuatan ini Allah mengatakan, fabashshirhu bi'adzabin alim. Ayat ini khitab kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih. Coba lihat Pak, bagaimana indahnya, tingginya sastra Al-Quran. Allah mengatakan, fabashshirhu, berilah dia kabar gembira, wahai Muhammad. Siapa itu Abu Jahal tadi? Atau Al-Harith bin Abah bin Nadar tadi? Berilah dia kabar gembira, wahai Muhammad. Kabar gembira, Pak. Tapi dengan apa kabar gembiranya? Azabun alim, dengan azab yang pedih. Kira-kira ini, Pak, sastranya tinggi dah, Pak. Coba lihat. Allah mengatakan azab yang pedih, tapi dengan kata kabar gembira. Ini seakan-akan apa? Allah mentaubih. Ya, seakan-akan Allah sedang apa? Menunjukkan bagi betapa hinanya perbuatan yang mereka lakukan sehingga mereka mendapat azab seperti ini. Iya, mendapat azab seperti ini. Ya, biasa kalau dalam keseharian kita, Pak, kalau kita lagi marah kepada seseorang ya, terkadang kita gunakan pola bahasa yang seakan-akan indah. Ya, tetapi ujungnya apa? Ujungnya nyeleki. Tujuannya apa? Agar dia mendapat pelajaran. Agar dia mendapat pelajaran. Iya, contoh yang ringan kalau umpama ada seseorang seorang anak yang mungkin sedikit agak bandel yang suka melakukan perbuatan yang sudah kita larang dilakukan, tegur 2, 5, 7 sampai 10 kali masih dilakukan. Terus apa kita bilang, Mbak? Kalau dia datang nanti ke sini, kalau umpama dia datang, kita katakan, udah besok ulang lagi ya, gitu. Padahal tujuannya udah kita sedang marah kepadanya, tapi dengan bahasa yang sedikit lebih halus. Besok ulangi lagi ya, gitu. Baik. Fabashirhu bi'adzabin alim. Berilah dia kabar gembira dengan azab yang menyakitkan. Azab yang menyakitkan, azab yang sangat pedih. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, wa idza alima min ayatina. Ini perangainya mereka, Pak. Apabila mereka telah mengetahui sesuatu dari ayat-ayat kami, telah nampak bagi mereka kebenaran itu, karena kebenaran dalam Al-Quran itu jelas sekali, Pak. Jelas sekali. Iya, bagaimana mereka diingatkan dengan kaum-kaum yang sudah punah, Allah punahkan, Allah hancurkan mereka seperti kaum Ad, kaum Thamud, bagaimana bala tentara Fir'aun di zaman Nabi Musa, kemudian kaum kaum Lut, ya, kaum Nabi Nuh, itu kan kisah-kisah ini, Pak, itu sesumbar di kaum Quraisy dahulu. Mereka kenal dengan kisah-kisah itu. Walaupun Al-Quran belum bercerita, tapi mereka sudah kenal dengan kisah itu. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Lut, bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan banjirnya, bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad dan kaum Thamud. Itu sudah mereka fahami. Nah, tetapi meskipun demikian, mereka kalau diingatkan, Pak, tetap mereka tidak mempan. Iya. Bahkan ayat-ayat Allah langsung diperlihatkan kepada mereka berupa mukjizat, seperti Nabi SAW bisa membelah bulan. Mereka lihat langsung, tapi itu tidak memberikan kesan yang baik kepada mereka. Tidak terpengaruh mereka dengan kebenaran. Iya. Jadi apabila mereka telah tahu sesuatu dari ayat kami, sesuatu dari kebenaran ayat-ayat kami, ittakhadhaha huzwa, dia justru mengolok-olok. Dijadikan ayat itu, Pak, olok-olokan. Ya. Jadikan apa? Olok-olokan. Dan olok-olok, Pak, huzwan dalam bahasa lain istihza namanya. Apa namanya, Pak? Istihza. Ini adalah perangai orang-orang yang orang-orang Yahudi. Asalnya perangai ini, Pak, adalah perangai orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi, Pak, mereka itu dahulu suka mengolok-olok kebenaran. Kebenaran itu tahu mereka kebenaran, tapi diolok-olok tujuannya apa? Untuk merendahkan, untuk melecehkan. Iya, bahasa lain mungkin bahasa kita sekarang mungkin dikenal dengan istilah membuli. Tujuannya untuk meledek, merendahkan orang yang mengamalkan kebenaran itu. Ini kebiasaan Yahudi. Salah satu contohnya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Bahwasanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u." Ada di sama umum, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman," surah Baqarah ayat 104. Janganlah kalian mengatakan ra'ina, walakin zurna, tapi ucapkanlah kalimat unzurna, wasma'u, dan dengarlah. Ayat ini, Pak, kata ra'ina, yaitu Allah SWT artinya adalah sudilah kiranya engkau memperhatikan kami. Ini Allah SWT seakan-akan mintakan kepada para sahabat, orang beriman, ya, ucapkanlah kepada Nabi, wahai Nabi, sudilah engkau memperhatikan kami. Itu ucapannya, ya.
Tetapi kalimat ra'ina ini diplesetkan oleh orang-orang Yahudi untuk merendahkan atau mengolok-olok Nabi SAW. Justru dia mengatakan apa? Dibaca pula ayat ini, dia mengatakan dengan bukan dengan kalimat ra'ina, tapi dia mengatakan dengan kalimat ru'una. Kalimat apa, Pak? Ru'una. Ya, ini kalimat yang hampir-hampir semisal, tetapi maknanya adalah berbeda. Kalau ra'ina artinya, ya Rasulullah, perhatikanlah kami. Ya kan? Akan tetapi kalau dia mengatakan ru'una, artinya adalah, wahai orang yang tolol, yang amat tolol. Jadi, wahai Nabi, engkau adalah orang yang sangat tolol. Kalimatnya hampir sama, Pak, tapi tujuannya apa? Maknanya berbeda. Satu tujuannya untuk memuliakan Nabi, dan satu lagi untuk merendahkan Nabi SAW. Siapa yang kerja ini, Pak? Yahudi. Orang-orang apa? Orang Yahudi. Taib. Kemudian banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama. Di dalam hadis juga ada, Pak. Suatu kali Nabi SAW ketika bersama ibunda Aisyah radhiallahu anha, maka datang orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Kalimat sam artinya adalah kepunahan atau apa, racun yang mematikan. Ya, jadi binasa, punah, mati, ya. Ini adalah disebut dengan sam. Jadi coba orang Yahudi, Pak, dia bertemu Nabi SAW mengucapkan Assalamualaikum. Orang kalau tidak perhatian kali, maka dia akan mengatakan seakan Yahudi telah mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad. Tapi tidak. Dia mengatakan apa? Assalamualaikum. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka Nabi menjawab apa diucapkan kepada orang Yahudi tadi? Waalaikum. Waalaikum. Ini jawaban Nabi. Jawaban Nabi simpel saja. Dan semoga atasmu juga. Karena apa? Nabi tahu ini orang Yahudi sedang mengolok beliau. Artinya dia mengucapkan, wahai Muhammad, semoga engkau lekas mati. Semoga engkau cepat binasa. Tapi dengan ucapkan yang hampir semirip dengan assalam, tapi dengan ucapan assamu. Bukan assalamu, assamu alaikum ya Muhammad. Semoga engkau cepat mati ya Muhammad. Maka Nabi menjawab, waalaikum, semoga atasmu juga. Semoga engkau cepat juga mati. Baik. Aisyah radhiallahu anha ketika mendengar kalimat ini, karena dia mengolok Nabi, maka apa kata Aisyah? Waalaikum apa ibnal khinzir, ya, wa la'natullah wa ghadabih. Atau kama qalat. Dan apa Aisyah, Pak, karena dia melihat suaminya diledek orang, tidak di atas kebenaran, tidak di atas hujah yang benar, maka dia menjawab, semoga Allah juga memberikan kebinasaan kepada engkau, wahai orang Yahudi, cucu daripada bangsa kera dan bangsa babi, karena nenek moyang dulu ada yang dikutuk jadi kera, Pak. Nenek orang Yahudi pernah dulu dikutuk jadi kera. Kemudian semoga Allah melaknatmu dan memarahimu. Apa kata Aisyah? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, irfiqi ya Aisyah. Iya, wahai Aisyah, hendaklah engkau berlemah lembut. Ya, maka Aisyah mengatakan, berargumen, ya wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa ucapannya? Saya mendengar, tapi kan saya sudah jawab, sudah saya balas ucapannya itu dengan waalaikum. Maka kata Nabi SAW, irfiki ya Aisyah, hendaklah kau berlemah lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Karena kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan mengindahkan. Wala yanzi'u an syai'in illa syana. Dan kelemah lembutan kalau diangkat dari sesuatu perkara, maka dia akan menjadi tidak elok. Paham, Mbak? Coba lihat bagaimana adab Nabi SAW dalam menghadapi orang yang mengolok-olok beliau. Ya, menghadapi orang yang mengolok-olok beliau. Tetapi perlu diingat, Pak, bahwasanya olok-olok dalam agama kita ini bertingkat-tingkat juga. Dan bahkan kalau olok-olok itu mengolok kebenaran, setelah dia nampak kebenaran itu, dia olok-olok, tujuannya untuk merendahkan syariat agama Allah, merendahkan Rasulullah, merendahkan syariat agama kaum muslimin, maka bisa dia keluar dari Islam. Dan ini kesepakatan seluruh para ulama. Iya. Seperti orang-orang mengolok mengolok Nabi SAW. Ini, Pak, hukumnya kafir. Sepakat para ulama. Baik itu kalau dilakukan oleh orang kafir itu sudah pasti, ataupun dilakukan oleh orang Islam yang mereka beristihza, mengolok-olok, baik itu dengan tujuan dengan disengaja ataupun bercanda. Dengan tujuan apa, Pak? Dengan tujuan bercanda ataupun disengaja keluar dari Islam. Ini kesepakatan para ulama. Iya. Kesepakatan para ulama, baik itu dia bercanda ataupun dengan sengaja. Hal ini, Pak, berdasarkan dalil sebagaimana dahulu yang pernah dilakukan oleh orang-orang munafik. Oleh orang munafik, dia ingin beristihza, mengolok-olok Nabi dan para sahabat. Ya, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ya, ketika beliau menjelaskan ayat di dalam surat Taubah ayat 64, 65 dan 66.
Nah, ini ayat ini bisa dilihat di rumah nanti tentang istihza. Bahwasanya istihza ini bukan dosa kecil, tapi dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim." Orang-orang munafik telah khawatir bahwasanya mereka akan Allah ungkap apa yang kebencian dan olok-olok yang ada di dalam hati mereka. Jadi kalau orang munafik dulu Pak, mereka kan kalau depan Nabi alon-alon ya. Apa apa namanya ayu itu tunduk seakan-akan dia orang baik. Tapi kalau Nabi dan para sahabat sudah berpaling dari mereka, maka mereka akan mengolok-olok, beristihza kepada Nabi, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ini pekerjaan orang munafik. Nah, ayat ini Pak, suatu turun ternyata ada sebabnya. Sebabnya adalah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan tafsir beliau, ya, dari seorang tabi'in yang bernama Qatadah. Imam Qatadah, beliau adalah murid daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau banyak mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Mas'ud. Imam Qatadah, ya, Imam Qatadah rahimahullah taala. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan, fabainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Suatu kali Nabi SAW sedang bersiap-siap di dalam perperangan Tabuk. Perang Tabuk apa? Kita tahu teman-teman, perang Tabuk adalah perperangan yang melawan orang-orang Romawi. Dahulu Pak, kita kaum muslimin seperti Nabi SAW dan para sahabat, ya, kita kan bangsa yang kecil. Kaum muslimin itu bangsa yang kecil. Adapun bangsa Roma, mereka adalah bangsa adidaya. Bangsa adidaya kalau sekarang mungkin seperti Amerika lah, seperti Rusia, Amerika, seperti itulah. Dan ini bangsa kecil. Ketika akan terjadi perang Tabuk ini, yaitu perang melawan Romawi, ini sesuatu yang tidak imbang, Pak. Kenapa? Karena orang Romawi, mereka sudah bangsa yang lama, canggih dengan alat-alat perperangan mereka, kemudian mereka dalam jumlah yang banyak. Adapun Nabi SAW dan para sahabat adalah bangsa yang sedikit. Dan kita pun baru dikenal. Paham? Baik. Kemudian ketika perang Tabuk ini terjadi, Nabi SAW dan para sahabat berkumpul memerintahkan untuk seluruh kaum muslimin wajib ikut perang. Bahkan orang-orang munafik tadi yang seakan-akan dia muslim, maka dia juga ikut perang. Akan tetapi mereka sebelum berperang itu, ya, mereka berupaya untuk mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat dengan ucapan, ini tidak mungkin orang-orang Nabi dan Muhammad dan para sahabat akan bisa menaklukkan bangsa Rom. Ini suatu yang apa? Yang tidak mungkin. Katanya, yadhunnu, ya, an yaftaha qusurar Rum wa husunuha. Mereka mengatakan bahwasanya mereka akan bisa mengalahkan bangsa Rum dan menaklukkannya, ya. Hayhatu hayhat. Ya, hayhat hayhat. Ini suatu yang amat jauh sekali. Tidak benar. Begitu ya. Maka kata Qatadah, fa'atla'a Allahu nabiyahu sallallahu ala ma qalu. Maka Allah memberitahu Nabi SAW tentang apa yang mereka ucapkan dengan menurunkan ayat, ya. Kemudian Nabi SAW mendatangi mereka, ya, mendatangi mereka. Apa kata Nabi SAW? Alayya bihaula'in nafar fada'ahum. Maka Nabi SAW mendatangi mereka, mengatakan kepada sahabat, tolong panggil mereka, orang-orang yang mengucapkan kalimat olok-olok tadi. Apa kata Nabi SAW? Kultum kada wa kada. Apakah kalian tadi orang yang sudah mengatakan ini dan itu? Maka mereka mengatakan, fahalafu ma kunna illa nakhudu wa nal'ab. Maka mereka bersumpah, ya Rasulullah, kami tidak mengucapkan itu. Kami tidak mengkhawatirkan engkau untuk bisa mengalahkan kaum Rum, kecuali sebatas olok-olok dan permainan saja. Maka turunlah ayat, wala in sa'altahum, ya, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila engkau bertanya kepada mereka Muhammad tentang kenapa kalian berbuat mengolok-olok kami, maka mereka, ya Rasulullah, kami tidak mengucapkan itu kecuali hanya untuk olok-olok dan permainan semata. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, dengan Allah SWT engkau mengolok-olok? Apa kata Allah? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta keringanan. Tidak ada udzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah iman nampak di mata kalian. Coba perhatikan, Pak. Mereka berolok-olok ucapannya, tapi istihza kepada kebenaran, dihukumi kafir oleh Allah SWT. Oleh karena kalimat istihza ini, Pak, bukan kalimat ringan. Nah, mengolok-olok kebenaran, apalagi mengolok Nabi SAW, sepakat para ulama kafir, kemudian orangnya wajib dipancung. Wajib dia apa, Pak? Dikisos. Disembelih kepalanya. Ini aturan Islam. Ya, dan ini sepakati oleh para ulama. Ya, oleh karenanya perbuatan sebagian orang mengolok-olok kebenaran ini sangat banyak, ya.
sangat banyak di dalam kehidupan kita. Bahkan ada sebagian apa namanya figur-figur tertentu mereka mengolok-olok kebenaran, Pak, mengolok-olok kebenaran dengan apa? Dijadikan sebagai ajang lucuan. Ada apa tidak, Pak? Jadi kebenaran syariat agama, tapi dijadikan olok-olok untuk melawak, untuk di stand komedi, dijadikan apa untuk ajang lawakan, mengundang tawa. Ada atau tidak? Ada. Banyak sekali. Baik itu terjadi di mana-mana, ya. Orang-orang mengolok-olok kebenaran. Ya, baik itu dengan bahasa-bahasa pelesetan, Pak. Ya, ada dikatakan oleh sebagian para duat bahwasanya orang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat dalam Al-Qur'an la apa namanya? Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Apa olokannya, Pak? Dia mengolok, janganlah kalian berzina pada hari Rabu. Adapun pada hari lainnya kalian silakan kalian berzina. Kenapa? Karena kalimat la taqrabu ada kata rabunya. Rabu, jadi dijadikan dengan Rabu. Ini yang ngolok siapa, Pak? Tidak jahil loh selain orang-orang Nusantara. Subhanallah. Jadi dia mengolok ayat dengan apa? Dengan plesetan bahasa yang tidak benar. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati jalan-jalan mengantarkan kalian kepada zina. Tapi dia diolok. Diolok-olok ayat ini dengan mengungkapkan apa? Jangan kalian berzina pada hari Rabu. Itu apa? Jauh sekali maknanya, Pak. Bukan kalau dia mengatakan jangan kalian berzina pada hari Rabu. Berarti apa? Pada hari Kamis boleh. Subhanallah. Ini olok-olokan. Ada lagi orang mengatakan apa ucapan olok-olok hayya alal apa ucapan apa namanya ucapan uh, hayya alal falah, mereka ucapkan dengan hayalan saja. Ya, hayya alal falah, hayalan saja. Dia tidak mau datang salat. Ya sudah hayalan saja. Subhanallah. Ungkapan-ungkapan yang semisalnya. Dan ini teman-teman adalah bentuk istihza kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjauhi perbuatan ini. Dan kalau ada orang yang melakukan itu, hendaklah kita beri dia nasihat, ingatkan, mengolok kebenaran dengan alasan apa saja. Kalau kebenaran itu yang diolok, maka para ulama mengatakan mereka keluar dari Islam, kafir keluar dari Islam. Tapi kalau dia mengolok, yang diolok itu adalah orangnya, mungkin dia menganggap dia orang yang tidak pantas untuk mengamalkan kebenaran ini, maka diolok-olok dengan alasan apa saja, maka orang ini termasuk kepada dosa besar, tapi dia tidak keluar daripada Islam. Contoh, ada orang mengolok begini, orang kalau mengamalkan sunnah berjenggot, ini kan sunnah apa? Sepakat para ulama sunnah. Baik, kemudian dia mengolok dengan apa? Dengan bahasa kambing, suara kambing. Ini sudah cocok untuk dia, Pak, disembelih pada lebaran haji besok. Nah, bagaimana hukum orang ini, Pak? Dia istihza dengan apa ini? Dengan kebenaran atau dengan orangnya? Gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Ada yang tahu? Kalau dia yang diolok, Pak, dia mengolok nih, sama seorang pakai jenggot. Atau kalau umpama ada wanita pakai jilbab dalam, atau apalagi kalau pakai cadar, dia mengatakan, oh ninja, ya ini teroris, ninja, ya, ortodok dan segala macam. Ini kan bahasa-bahasa istihza semua, olok-olokan. Nah, bagaimana hukum orang ini? Apakah dia kafir keluar dari Islam atau dia termasuk pada dosa besar? Ini banyak, Pak, di media atau di dunia nyata banyak sekali. Ya, gimana hukum orang itu? Ada yang tahu? Kalau pernyataannya didasarkan atas ketidaktahuan, Ustaz, itu termasuk dosa, berdosa. Tapi kalau didasarkan atas Kesadaran, pengetahuan, dia tahu tapi tetap mengungkapkan masalah itu jatuhnya ke ini, Ustaz, dosa besar, Ustaz. Iya, bagus, Masya Allah, bagus, barakallahu fiik. Nah, jadi kalau didasari dengan kejahilan, maka orang itu termasuk dia melakukan dosa besar. Tapi kalau umpama, Pak, yang dilakukan dia tahu bahwasanya ini kebenaran, ini ada syariatnya, terus dia masih mengolok perbuatan itu, maka para ulama sepakat tidak ada keraguan, dan ini para ulama Islam mengatakan mereka itu keluar dari Islam. Yang mengatakan ini bukan saya, Pak, mengatakan adalah seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dan para ulama-ulama salaf mereka mengatakan demikian. Kalau jenis kebenaran itu yang diolok-olok dan dia tahu, maka dia keluar dari Islam. Subhanallah. Makanya ini perbuatan bukan ringan, Pak, perbuatan berat sekali. Oleh karenanya perbuatan istihza ini sering diulang dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran daripadanya. Iya. Baik.
Kemudian berikutnya kata Allah, ulaika lahum adzabun muhin, maka mereka itulah orang-orang yang diancam oleh Allah bagi mereka azab yang sangat pedih. Bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Kalimat muhin adalah memperoleh azab yang menghinakan. Baik. Min waraihim jahannam. Di belakang mereka ada neraka jahannam, ya. Wala yughni. Jadi ketika ini kita di hari akhirat, di bawah belakang mereka nanti akan ada neraka jahannam yang sangat mengerikan, tempat yang sangat luas dan apinya dibakar ribuan tahun sampai puncak panas yang sangat panas. Ya, jadi neraka itu Pak setiap waktu itu terus bertambah dan azab bagi penduduk neraka jahanam dari hari ke hari apakah sama atau berkurang atau bertambah? Bertambah. Iya, kata Allah dalam surah An-Naba, "Fadzuku falan nazidakum illa azaba." Rasakanlah azab hari ini. Sungguh kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab yang berlipat-lipat. Coba Allah mengatakan tidak akan ditambah kecuali azab. Walaupun mereka meminta mengurangi, ya Allah, khafif anna fala yukhaffafu anhum walahum yunzarun, dan mereka tidak diberikan keringanan dalam hal azab. Ya, jadi bukan lama-lama mungkin akan nanti apinya akan semakin lama makin mati. Tidak, justru apinya akan semakin keras dan semakin kencang. Baik, maka Allah mengatakan min waraihim jahannam, di belakang mereka ada neraka jahannam. Dan neraka jahannam, Mbak, mungkin kita mendengar kalimat ini sering. Tapi terkadang kala ketika tidak tahu maknanya, bagaimana kondisinya, maka bisa jadi kita akan merasa bahasa yang kita cuekkan. Padahal neraka jahanam ini di samping azabnya terus bertambah dan tempatnya sangatlah luas, kemudian dalamnya sangatlah dalam. Sampai suatu kali Nabi SAW pernah duduk bersama para sahabat di kota Madinah dan mereka mendengarkan suara dentuman yang sangat besar. Dan kita tahu Pak, Madinah tidak ada gunung. Maksudnya tidak ada gunung yang tinggi ya. Tidak ada gunung yang tinggi, kecuali gunung Uhud itu yang paling tinggi di kota Madinah. Baik, maka mendengar suara dentuman yang sangat besar. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat, "Atadruna ma hadza?" Tahukah kalian tadi suara apa itu? Suara dentuman apa itu? Maka kata para sahabat, "Qulna Allahu Rasuluhu alam." Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka hajarun." Itu adalah batu. Alqallahu subhanahu ila qa'ri nari jahannam fal'an wasalaha, atau kama qala sallallahu. Itu adalah batu yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam semenjak mundu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai di dasar neraka jahanam. Kira-kira Pak, kalau benda dijatuhkan ke bawah itu berapa per jam, berapa kilometer per jam dalamnya Pak? Berapa Pak? 1 jam? Jangan, dosa 1 jam. 1 menit saja. 1 menit benda batu yang berat dilemparkan ke bawah, ya. Maka per menit berapa kecepatan kilometernya yang yang ditempuh itu? Ada yang bisa mengukur? Kali kalau ada yang ahli matematika. Pokok dalam sekali lah, dalam sekali. Dan itu 70.000 tahun dilempar oleh Allah, di masa Nabi baru sampai. Di masa Nabi SAW baru sampai. Kira-kira berapa kedalaman neraka jahanam, Pak? Dalam sekali. Oleh karenanya ketika penduduk neraka, penduduk orang-orang kafir, orang yang lain masuk neraka sudah dimasukkan oleh Allah SWT, maka Allah bertanya, maka neraka jahanam mengatakan, ya, wa taqulu hal min mazid? Apakah masih ada tambahan ya Allah? Masih ada tambahan enggak? Coba sudah masuk semua orang-orang yang lain masuk neraka, wal iyadzubillah, semoga Allah ini kita di neraka. Kemudian neraka berkata, wa taqulu hal min mazid? Ya Allah, masih ada tambahan enggak? Berarti luas sekali neraka itu, Pak. Luas sekali, naudzubillah. Taib. Kemudian kata Allah, wala yughni anhum ma kasabu syai'a, dan tidak bermanfaat bagi mereka apa yang sudah mereka usahakan di dunia sedikit pun. Apa maksud ayat ini, Pak? Maksud ayat ini adalah ditafsirkan dengan ayat yang lain. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir itu di akhirat tidak ada lagi manfaat bagi mereka harta dan anak-anak mereka sedikit pun. Kalau orang kafir, Pak, kalau di dunia ini rata-rata diberikan apa, Pak? Kekayaan, ya. Harta yang banyak, anak yang banyak. Seperti dahulu di masa Nabi SAW yang paling banyak anak dan harta itu siapa, Pak? Ayah daripada Khalid ibn Walid. Siapa nama ayah Khalid bin Walid? Itu orang yang punya banyak anak. Sampai dia kemana-mana dikelilingi oleh anaknya. Iya, dikelilingi oleh anaknya. Siapa nama ayah Khalid bin Walid? Khalid bin Walid, sahabat yang mulia. Walid. Benar, Walid. Kan Khalid bin Walid. Baik, namanya adalah Al-Walid ibnul Mughirah.
Jadi Al-Walid itu nama ayahnya, Al-Mughirah itu nama kakeknya ya, Al-Mughirah ya. Bahasa dasar nama kakeknya. Taib Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah adalah dedengkotnya orang musyrik yang Allah ancam menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentangnya bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Adapun anaknya adalah Saifun min Suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah yang menolong Nabi SAW di dalam perang demi perperangan. Coba Pak. Nah, baik. Apakah Al-Walid bin Mughirah bermanfaat tak kondisi Khalid? Enggak bermanfaat Pak sedikit pun. Harta yang dikumpulkan di dunia dahulu menjadi saudagar kaya, orang yang punya banyak harta. Bermanfaat di akhirat? Tidak bermanfaat Pak. Nah, makanya kenapa? Karena di akhirat neraca berbeda Pak. Kalau di dunia mungkin dalam halusan persidangan atau ukuran kebenaran dan keadilan di dunia ini bisa dimanipulasi dengan apa? Harta dan uang. Dengan jabatan, dengan banyaknya handai tolan dan persahabatan bisa manipulasi. Ada kalau di akhirat ceritanya lain. Yang menjadi standar kebenaran di sana adalah keimanan yang mereka pegang di dunia dahulu. Iya. Karena di akhirat Pak tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Oleh karenanya banyak ayat dalam Al-Quran Pak Jawahir dan kawan-kawan itu justru mengingatkan kepada kita hati-hati kalian dengan anak dan harta. Bukan berarti Allah bencilah dunia ini, bencilah harta, bencilah. Tidak itu maksudnya. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena harta dan anak justru dia bagaikan pedang yang memiliki dua mata, bagaikan sebuah senjata yang memiliki dua sisi mata. Ya, bisa digunakan untuk kebaikan penolong kita di dunia dan di akhirat, bisa menjadi sebaliknya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang beriman, harta dan anak kalian itu bisa jadi fitnah. Fa'idha ja'ati sakha, apabila nanti di hari akhirat sesuara yang sudah memekakkan, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan lari dari saudaranya. Iya. Yauma yafirru min akhi wa ummihi wa abi. Seseorang anak akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anak. Kenapa demikian, Pak? Karena anak tidak bisa, harta dan anak keluarganya tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Oleh karena kewajiban kita Pak, wajib kita mendidik anak-anak dan istri keluarga kita di atas kebenaran. Ajarkan mereka kepada akidah yang sahih, ini yang paling fundamental, yang paling fondasi. Kemudian ajarkan kepada mereka bagaimana ibadah yang sahih, dan setelah itu ajarkan mereka bagaimana berakhlak sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban. Ya. Jangan sampai seperti perkataan siapa? Al-Mula Al-Qari rahimahullah, beliau pernah mengatakan innal mar'ata la takhasamu zawjaha yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang istri akan mendebat akan menuntut suaminya nanti di hari kiamat. Kenapa? Dia mengatakan inna hadza zawji. Innama ya'tini innama hadza zawji ma 'allamani ma addabani wa la 'allamani. Sesungguhnya suamiku ini ya Allah tidak pernah mengajarkanku tentang ilmu agama. Dia tidak pernah mengajarkanku tentang adab yang benar. Wa innama ya'tini bi khubzis suq. Dia hanya datang kepadaku dengan membawa roti-roti pasar. Pasar lainnya apa? Mesin pencari uang. Dia hanya mencarikan dunia untukku. Apa yang aku minta dari sisi dunia diberikan. Tapi dari sisi ilmu agama, dari sisi adab, dari sisi kebenaran, cara ibadah, dia tidak pernah mengajarkanku. Dan tidak pernah mengajakku untuk bisa memperolehnya. Nah, ini berbahaya, Pak. Baik. Jadi orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka harta dan apa yang telah mereka usahakan di dunia, baik itu jabatan dan popularitas yang mereka miliki. Taib, ini makna ayat. Kemudian wala mattakhadhu min dunillahi awliya, dan tidak bermanfaat pula, dan tidak bisa menolong mereka apa-apa yang telah mereka sembah selain daripada Allah sebagai penolong-penolong mereka. Baik itu maksud ayat ini, Pak, karena kebiasaan orang kafir jahiliyah dahulu, bangsa Arab jahiliyah, mereka suka mengambil wali-wali orang-orang yang sudah meninggal dunia daripada orang-orang saleh, orang terbaik mereka sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai wasaid yang menghantarkan hajat dan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan apa, Pak? Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Jadi seperti Latta, Uzza, Manat, itu mereka jadikan sebagai orang-orang yang akan mengantarkan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Ingat, Pak, kebiasaan orang Arab jahiliyah ini jarang difahami oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Orang Arab jahiliyah itu jangan mereka dikira mereka tidak tahu dengan Allah. Mereka tahu. Mereka beriman dengan Allah. Mereka beriman. Tetapi keimanan mereka adalah keimanan yang cacat.
Mereka hanya mengimani Allah dalam hal kekuatan dan kemampuan Allah. Tapi itu pun tidak sempurna. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan mereka, memberi rezeki mereka. Itu adalah Allah SWT semata, tidak ada yang lain. Tetapi mereka syak dan ragu bahwasanya pertama Allah ini tidak mampu membangkitkan menegakkan hari kiamat. Satu. Yang kedua, mereka menjadikan orang-orang saleh di sisi mereka sebagai orang yang bisa mendekatkan doa dan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan walladzina ittakhadhu min duni awliya ma yuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, mereka mengatakan, sungguhnya sesembahan yang kami agungkan ini, yang kami muliakan ini adalah sesembahan yang bisa lebih mendekatkan diri kami, hajat kami kepada Allah SWT. Ini perbuatan mereka. Jadi perlu diingat, mereka apakah beriman? Beriman mereka, tapi cacat keimanan mereka. Yang kedua, mereka menjadikan wastah. Orang Arab bilang wastah, Pak. Wastah itu artinya perantara. Iya, artinya apa? Perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Padahal kalau kita ketahui yang adakah perantara antara hamba dengan Allah, Pak? Ada enggak manusia itu, makhluk itu butuh wastah dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita katakan kalau dalam urusan tabligh atau dalam urusan penyampaian risalah kita butuh wastah antara kita dengan Allah. Siapa itu? Mereka lah para rasul. Seperti kita, Nabi SAW adalah wastah antara kita dengan Allah. Jadi kenapa Pak? Dalam urusan apa? Dalam urusan penyampaian kebenaran. Menyampaikan risalah wahyu, menyampaikan syariat. Apa yang Allah inginkan, itulah butuh wastah kita, Nabi. Tapi kalau dalam urusan aplikasi daripada mengamalkan syariat seperti berdoa, apakah kita butuh wastah kepada Allah? Tidak butuh, Pak. Kita dianjurkan dalam agama kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berkata, kalau dalam urusan ibadah, dalam urusan berdoa, hendaklah kalian langsung kepada Allah. Nah, di mana syubhatnya orang-orang Arab jahiliyah dulu, Pak? Apa syubhat orang-orang jahiliyah yang diungkapkan dahulu? Kenapa kita harus butuh wastah? Orang-orang saleh. Apa syubhat mereka? Mereka mengatakan, kita ini adalah orang pendosa. Kita ini banyak berdosa. Dan tidak layak langsung meminta kepada Allah. Nah, terus bagaimana Pak caranya? Caranya adalah ambillah orang-orang saleh antara kita yang sudah meninggal dan gunakan kemuliaan mereka. Nah, itu alasan mereka, Pak. Jadi mereka mengandaikan kalau kita harus ketemu Raja Tamim di sini, caranya gimana Pak Jawahir? Kalau ketemu Pak Tamim, Raja Tamim. Apakah bisa enggak kita langsung ketemu beliau atau mesti ada semacam wastah lah atau ajudan? Gimana caranya, Pak? Bisa enggak langsung? Nggak bisa, Pak Ustadz. Mungkin ada perantaranya dulu. Mas, ada perantara. Itu kenapa? Kenapa demikian, Pak? Karena terlalu tinggi lah itu maksudnya. Karena terlalu tinggi, Pak. Bagus, Masya Allah. Karena terlalu tinggi ya. Seperti raja-raja, presiden itu, pemimpin negara. Nggak bisa kita temui langsung, Pak. Mesti ada ajudan. Nah, kenapa demikian? Karena ini adalah aturan sesama manusia. Aturan sesama manusia. Dan manusia itu pemimpin sehebat apapun kepemimpinan, pasti dia lemah. Pasti dia lemah. Ini adalah analogi yang sesama manusia. Orang-orang Arab jahiliyah dulu telah memakai analogi ini untuk Allah SWT. Jadi kita tidak layak, Pak, bertemu langsung dengan Allah. Berdoa, ya Allah, bantulah aku, sembuhkanlah aku. Tidak boleh, kata mereka. Kenapa? Karena Allah terlalu agung dan tidaklah terlalu suci, dan kita ini orang pendosa, orang yang banyak bermaksiat, makan riba, menipu orang. Tidak layak kita langsung. Acaranya gimana, Pak? Pergilah ke Lata, pergi ke Uzza. Iya. Ini analogi mereka, Pak. Nah, dengan sebab ini, bahwasanya mereka dikafirkan oleh Allah SWT. Jadi jangan kira mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Contoh mereka tawaf, Pak. Tawaf yang mereka bertawaf, mereka bersedekah. Itu membangun Ka'bah itu, Pak. Uangnya dari mana tuh? Orang Arab jahiliyah yang ngasih dulu tuh. Di masa Nabi SAW. Mereka cari uang-uang yang halal tanpa ada unsur riba, unsur uang uang budak yang berzina. Tidak. Tapi uang halal. Oleh karenanya Hijr Ismail itu, Pak, yang sekarang yang melengkung di dekat Ka'bah itu sebenarnya Ka'bah dahulu di masa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tapi ketika banjir, Ka'bah runtuh, dibangun oleh orang-orang Arab jahiliyah, dah dikumpulin uang-uang yang halal, ia cukup untuk membangun Ka'bah yang ada sekarang itu. Lebih kurang. Nah, Hijr Ismail itu bagian Ka'bah dulu. Mereka tinggalkan, kenapa? Karena uang halal tidak cukup. Kalau uang haram banyak, uang riba, uang budak yang berzina dipaksa ngambil uang upahnya, itu banyak. Gitu.
Mereka bertawaf, artinya apa? Mereka tawaf melakukan ibadah kepada Allah. Mereka bersedekah juga kepada Allah. Tetapi kenapa mereka syirik dikatakan adalah karena mereka menjadikan wasitah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Pak, kekeliruan di antara sebagian kaum muslimin hari ini, mereka meminta kepada siapa? Kepada kuburan-kuburan orang saleh. Dan ini sudah banyak menjangkit di tanah-tanah, terutama tanah Melayu. Tanah Indonesia, Nusantara, di Malaysia saya dengar juga demikian kawan-kawan. Banyak itu apa namanya kuburan-kuburan yang diagungkan. Bahkan saya melihat sendiri dengan mata kepala. Tapi alhamdulillah kalau di sebagian pemerintah seperti Malaysia itu seperti apa namanya kerajaan Perlis atau di mana yang saya dengar itu kerajaan langsung apa yang punya jabatan langsung menutup kuburan itu. Tapi kalau di Indonesia belum berlaku aturan demikian. Dan saya berharap mudah-mudahan pemerintah kita memberikan perhatian untuk hal-hal yang bisa merusak akidah umat. Nah gitu. Jadi kita Pak ingat kaedahnya kalau dalam hal penyampaian risalah kita butuh wasitah antara kita dengan Allah. Siapa itu wasitah? Itulah para nabi. Tapi kalau dalam hal mengaplikasikan syariat itu, berdoa, meminta, apa segala satu, maka kita langsung kepada Allah. Tidak butuh kepada wasitah yang lain. Adapun syubhat, mereka kan orang saleh, Pak. Mereka orang wali, mereka benar wali, orang saleh, tapi dia sudah meninggal. Ya, mereka tidak mampu menyampaikan hajat kita kepada mereka. Adapun kesalehan mereka bermanfaat untuk siapa, Pak? Kesalahan mereka manfaat untuk mereka. Tidak ada manfaat untuk saya, untuk Bapak Jawa yang tidak ada manfaat. Nah gitu. Oleh karena Allah mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang sudah dilakukannya. Jangan berandai mengapa orang-orang ini Pak, sebagian orang mengandalkan ibadah orang lain, apalagi ibadah para wali, ibadah ulama, ibadah syekh yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh mengandalkan ibadah orang, ibadah kita sendiri. Nah gitu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat pedas, azab yang sangat besar. Hadza huda, inilah petunjuk. Walladzina, maksudnya petunjuk ini Pak, inilah Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an yang memberi petunjuk kita kepada kebenaran, karena Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya, kepada fitrah, kepada jalan yang lurus. Walladzina kafaru bi ayatillah, walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun mir rijzin alim. Adapun orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabbnya, maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Wallahu alam. Sampai ayat 11 kita baca, kemudian kita lanjutkan ke tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul likulli affakin athim. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. طيب, tadi dari Muhammad Iqra. Silakan Iqra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم
ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Masya Allah. Ahsan ya Ikram. Jazakallahu khairan. Terdengar dari Bapak Jawahir, silakan Abu Abkari. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Masya Allah. Bacaan yang baik, jazakumullah khairan Bapak Jawahir. Kita dengar dari Abu Ikram, silakan Abu Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul likulli affakin athim. Yasma'u ayatillahi tusla alaihi thumma yusirru mustakbira ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an takhadhaha huzwa Abu Ikram, itu dibaca syai'a. Kalau di sini tidak ada ditulis nun ya. Sebentar. Cetakan sini tidak ada dituliskan nun. Jadi cara bacanya itu kan ada tanwin ya Pak? Iya ada tanwin, maka diganti satu dengan huruf nun. Nun namanya nun wisal namanya, yang menyambungkan antara tanwin dengan alif ya. Syai'anit takhadhaha. Nah, Ustaz. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhahu huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Maaf, Bikram, tadi kurang terdengar huruf H-nya. Syai'anit takhadhaha huzwa. Jadi ada dua H di sana. Pak, sekali lagi. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim hadza huda
والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Nah, bagus, Masya Allah. Jazakallah khairan, Abu Ikram. Kita dengar dari Bang Andrian. Silakan, Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Ya, Jamil. Hasanan ya, Bang Andrian. Bacaan yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Sampai di sini kalau ada pertanyaan kami persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi. Tafadhali ya Eva. Baiklah, saya rasa bisa difahami ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kebenaran, maka itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ikuti dan kita amalkan. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, itu datang daripada kami dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan kita. InsyaAllah bersua kembali di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.